gender, lohea dan episiotomi. Fokusnya di situ ya. Untuk pemeriksaan tetap head to toe dari kepala sampai dengan kaki. Ya, ini tetap kita lakukan semuanya. Alat-alat yang disiapkan, semua alat pemeriksaan fisik ya. Ini semuanya ada ya. Untuk pemeriksaan tanda-tanda vital ya, kemudian handphone bersih, kemudian nah pembalut baru yang sudah kita pasangkan di celana ya, ini sudah kita pasangkan harusnya sama apa namanya, nanti ada plastik buat wadah pembalut, plastik kotor ya. Ini harusnya kita siapkan, sudah dipasangkan dulu. Semua alat apa namanya, set APD itu juga disiapkan. Perlat, kemudian set untuk apa ini namanya, vulva hygiene ya, vulva hygiene. Jadi kapas dengan air DTT atau air desinfeksi tingkat tinggi. Jadi airnya itu kalau desinfeksi tingkat tinggi itu, jadi air mendidih ya, nanti taruh di sini. Atau yang sering dilakukan di ruangan pakai MACL juga bisa. Ya kita menyesuaikan dengan apa yang ada di ruangan juga ya nantinya. Ya Anda juga harus pegang semuanya harusnya dengan format penilaian. Ya, jadi nanti pada saat mandiri harus sesuai nih urutannya dengan prosedur yang ada di sini. Ya, pertama tentunya kita kontrak dulu ya dengan pasien. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Nurse Palupi ya, saya yang berdinas pada siang hari ini dari jam 2 sampai dengan jam 8 malam. Ya, gimana keadaan Ibu hari ini? Sakit Bu. Nah, saat ini Ibu sudah habis melahirkan ya, hari keberapa Ibu ya habis melahirkan? Jadi kita kaji dulu ya, status obstetriknya. Kalau nifas itu jadi kalau hamil itu kan G1 misalnya ya, GPA ya pakainya ya, gravida, partus ya, sama abortus. Hamil berapa minggu. Tapi kalau nifas kita udah nggak pakai G lagi, nggak pakai G lagi ya. P-nya berapa, A berapa, terus postpartum hari keberapa. Kalau dia dengan SC berarti post SC, atas indikasi atau AI ya, terus singkatnya atas indikasi misalnya apa namanya, placenta previa sampai 1 A0 postpartum hari kedua misalnya, atau post SC hari keberapa atas indikasi apa gitu. Jadi itu untuk penulisan status obstetrinya. Misalnya kita nulisnya Nyonya S P1 A0 postpartum hari kedua ya, tolong diingat ya. Jadi beda dengan ibu hamil, jangan sampai salah lagi nanti status obstetri ibu hamil Anda tetap masih pakai G, tidak ya, khusus untuk hamil ya. GPA, hamil berapa minggu. Oke, kita kaji dulu ya Ibu, apa yang dirasakan pada saat ini. Ya, misalnya ini nyeri ya pada bekas luka atau bekas jahitan setelah melahirkan. Biasanya itu memang keluhan yang paling sering terjadi. Atau dia kalau SC ya nyeri pada luka post SC nya.
Ya, ya baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dari kepala sampai dengan kaki ya. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan Ibu setelah melahirkan hari kedua ini. Nah, biasanya kalau di rumah sakit Ibu postpartum normal itu hari pertama aja dia melahirkan sekarang, besok udah pulang. Tapi kalau post SC 3 hari ketiga udah pulang. Jadi pada saat ganti balita nanti udah pulang. Kecuali memang dia ada masalah komplikasi lainnya, misalnya lukanya nggak sembuh ataupun apa gitu, itu bisa memanjang. Kita kaji Ibu keluhannya bagaimana ya. Ini saya payudaranya sakit, lecet misalnya gitu ya. Itu juga nanti kita harus periksa. Ya, setelah itu kita tentunya mempersiapkan alat-alat. Kemudian Anda mencuci tangan ya. Anggap saya sudah mencuci tangan. Kemudian pasang alat pelindung diri semua. Ya, semua Anda pasang, apron, masker, ya, handskun tentunya Anda pasang semua. Ya, baik Ibu, saya akan mulai melakukan pemeriksaan ya Bu ya, dari kepala. Jangan lupa ya, privasi juga. Kalau memang ada tamu atau apa, kita minta untuk keluar dulu. Baik, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan mulai dari kepala dulu ya. Kalau dia menggunakan jilbab, dilepas dulu. Ikat rambut dilepas ya. Ya Ibu, saya periksa Bu ya. Jadi kita telusuri, cek ya helai demi helai rambut. Bagaimana kebersihannya ya. Ya Ibu, ini rambutnya kapan terakhir tamas Bu? Minggu kemarin. Ya, ini ya agak lembab ya Bu ya, agak lembab dan berketombe nih. Jadi nanti Ibu besok pagi bisa dibersihkan ya Bu ya. Oke, jadi kita periksa nih sampai ke belakang. Ya, dilihat tuh. Setiap belahan ini kita periksa. Sebelah sini juga. Kemudian kita inspeksi pada bagian wajah. Pada bagian wajah kita inspeksi. Ya biasanya kalau Ibu dengan preeklamsi, yaitu kadang ada edem juga ya di bagian wajahnya. Kita lihat ya. Kemudian kita cek untuk mata ya. Ya matanya Ibu Ibu ada masalah nggak di mata, itu juga perlu kita cek ya. Kemudian kita periksa bagaimana refleks pupilnya bagus atau tidak ya. Kemudian di hidung ya, hidung juga kita periksa. Ibu, saya periksa hidungnya Ibu ya. Ibu ada pilek nggak Bu? Kita periksa ya. Kemudian bibir ya, mulut ya, cek dulu membran mukosa bibirnya kering atau tidak, atau lembab ya. Biasanya kalau Ibu yang dengan perdarahan itu cepat sekali untuk membran mukosa bibirnya kering. Jadi kita cek dulu. Kemudian Ibu bisa buka mulut ya Bu ya, untuk memeriksa bagian gigi ya dan kebersihan mulut Ibu. Ya, kita cek giginya bersih atau tidak, ada gigi berlubang atau tidak, kita cek semua. Kemudian ada nggak peradangan pada gusi, itu juga perlu kita cek ya. Kita cek semua. Kemudian ada nggak ini pembekakan pada tonsilnya, juga perlu kita cek. Kemudian bagian telinga. Ya Ibu, saya memeriksa bagian telinga Ibu ya. Kita periksa dulu, setiap kita periksa bagian terjauh. Bagian terjauh dari perawat. Periksa dulu. Ini telinganya agak kotor ya Bu ya, nanti bisa dibersihkan ya. Oke, sebelah sini periksa. Oke. Kemudian kita mengecek bagian ya refleks menelan ya, kita juga cek ya. Ada nggak pembesaran kelenjar tiroid ya. Kemudian ada nggak distensi vena jugularis ya, kita periksa. Ya biasanya kalau ibu-ibu dengan hipertensi pada kehamilan ataupun
itu bisa berlanjut atau yang disebut dengan hipertensi kronis ya, setelah melahirkan juga ibu masih tetap ada hipertensi ya, ini kadang terjadi distensi vena jugularis ya. Oke. Kemudian kita memeriksa bagian dada. Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa bagian dada ibu ya. Ya. Jadi yang dibuka hanya pakaian bagian atas saja. Bagian perutnya jangan dulu ya. Ini tetap diselimuti. Dibuka aja. Jadi kalau ibu pakai baju itu dibuka aja bagian dadanya ya. Ya, tadi ingat breast ya. Ini adalah bagian penting yang memang kita harus periksa pada ibu ya. Ya, diinspeksi dulu simetris atau tidak kedua payudara ini. Ya, kalau memang ini simetris ya, ya ibu, ini payudaranya tidak ada yang bengkak ya bu ya, simetris. Kemudian cek bagaimana kebersihan areola payudaranya. Biasanya di sekitar areola putih. Kalau dia kotor itu ada kayak keputihan atau ada kerak-keraknya gitu ya. Ya, jadi sini kadang suka kotor nih, hitam banget ya. Kayak ada daki ya atau apa itu biasanya gitu. Jadi kita cek kebersihannya di sekitar areola dan putingnya. Kita lihat putingnya ada lecet nggak. Kemudian cek ini nipple atau puting susu ya. Inverted atau exverted. Kalau inverted itu masuk ke dalam, mendelem. Ya, kalau ini, kalau ya inverted. Tapi kalau exverted dia menonjol keluar. Ya, puting susu menonjol atau tidak gitu ya. Nanti lihat itu di dalam formatnya. Oke, kemudian habis itu kita lakukan palpasi. Ya. Dipalpasi. Jadi ada beberapa ini sih sebenarnya. Ada yang langsung kita periksa dengan gerakan ini aja, Sarah jarum jam. Kita palpasi di situ. Ada nggak massa ya? Benjolan atau benjolan. Tapi memang biasanya pada ibu yang menyusui dia memang agak bengkak, tapi itu bukan hal yang tidak normal gitu. Jadi nanti bisa dibandingkan dengan payudara sebelahnya. Memang ibu menyusui dia akan bengkak penuh ya, payudaranya penuh gitu. Oke, kita palpasi searah jarum jam ya. Oke. Ini juga kita periksa. Nah, pada saat memeriksa payudara jangan lupa tangan ibu diminta ke atas gitu. Ya, kita minta ibu untuk atas ya tangannya, biasanya jadi atas bantal ya. Ini. Seperti ini ya. atas. Atau kita periksa payudara itu untuk palpasinya 4 kuadran, begini. Bagi 4 ya. Jadi pada saat memeriksa bagian sini, ini kita rasakan. Dan bagian sini kita rasakan. Gini. Ini juga sama. Ya, gini ya. Atau juga Anda mau langsung aja cara jarum jam. Ambil dirasakan ada nggak nyeri. Kita lihat ekspresi ibu juga pada saat kita palpasi. Biasanya kalau bengkak itu sakit ya. Oke. Nah, habis itu stimulasi pengeluaran ASI. Ya, caranya ya. Ini ya. Kita keluarkan asinya, pencet di area areolanya. Asinya sudah keluar atau belum? Asinya udah keluar belum? Bukan AC Apakah masih kolostrum atau sudah AC no. di area di areolanya? Beginiin aja. Nggak ada kantong payudara ya? Bisa ya? Semua bisa? Sisa sebelum Oke. keluarin. Kemudian kita dengarkan bunyi napas. Ya, jangan lupa pasang stetoskop itu di telinga, bukan di jilbab. Ya. Oke, Di dalam telinga. Ya. Oke, kita periksa.
bunyi napas ibu. Ya ibu tarik napas bu. Kita dengarkan 1 kali inspirasi, 1 kali ekspirasi. Kita dengarkan. Ya. Dengarkan. Semua lapang paru ini kita dengarkan. Kemudian dengarkan bunyi jantung. Bunyi jantung dengarkan. Lup 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 atau ada bunyi Lup 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 lup. Duk 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 duk. Oke. Kemudian kita periksa juga di bagian ketiak. Ada nggak pembesaran kelenjar getah bening? Ya, caranya dua jari di atas, 3 jari di bawah ya. Kita memeriksanya. Ya. Dari pangkal ketiak gini. Ya, jadi jempolnya yang bergerak. Ini ya. Ada rasa sakit nggak pada saat kita memeriksa di bagian sini aja. dari Sini. pangkal ketiak sampai ke sini? Ininya yang bergerak. Kalau misalnya sih. Coba Anda berdiri. Dipalpasi ya, pakai jempolnya dipalpasi. Oke. Ke bawah ini. Kemudian kita memeriksa bagian abdomen. Nah, setelah bagian dada tadi sudah selesai semua diperiksa, tutup kembali. Ya. Kita periksa bagian abdomen. Ya, untuk abdomen sama ya, tahapannya kita inspeksi dulu. Ya, bagaimana bentuk abdomennya? Adakah bekas operasi? Apakah ada, biasanya suka ada garis kehitaman juga, linea nigra ya, itu masih ada biasanya, atau linea alba yang putihan ya. Oke, kemudian auskultasi, yang di auskultasi bising khusus ya, ini kita auskultasi juga ya. Jangan lupa lihat jam ya, berapa kali bising khususnya dalam 1 menit. Untuk selanjutnya kita akan memeriksa di sini untuk abdomen tadi breast, bowel, bladder. Breast, bowel, bladder ya. Jadi tadi bising khusus kita sudah cek untuk kita tanyakan ibu juga, ibu kapan terakhir buang air besar? Apakah hari ini sudah buang air besar ya? Dah. Biasanya kalau bising usus melambat juga itu bisa konstipasi ya. Biasanya kalau ibu-ibu yang post SC itu bisa ini juga untuk mengalami konstipasi. Jadi kita tanyakan ibu kapan terakhir buang air besar, apakah hari ini sudah buang air besar atau belum ya. Kemudian kita mengecek uterus ya. Uterus. Ya, jadi kita mengecek pada uterus itu kita mengecek involusi uterinya. Apa itu involusi uteri? Perbaikan uterus ke kondisi semula. Involusi uterus apa? Kembalinya uterus ke kondisi Proses kembalinya uterus ke ukuran semula. Proses kembalinya uterus ke ukuran semula. Ya, makanya kita perlu kaji nih. Sebenarnya TFU-nya ini udah seberapa nih? Normalnya bertambahnya hari ini pastinya akan turun 1 cm per hari. Jago, ini udah belajar. Jadi pada saat habis melahirkan itu tinggi pusat ya, atau bisa 1 jari atas pusat. Nanti untuk hari berikutnya dia 1 jari di bawah pusat. Hari berikutnya lagi 2 jari di bawah pusat. Ya, jadi kita tentukan dulu di mana lokasi uterusnya. Ya, lokasi uterusnya. Ini kita contohnya di sini ya. Contohnya ini adalah uterus nih. Jadi kita palpasi ya. Ini pusat nih. Ini pusat atau umbilikus ya. Kita palpasi.
Ini kita sudah tahu ini nifas hari misal pertama. Ya, nifas hari pertama. Baru kita palpasi sama seperti Anda kalau memeriksa apa Leopold 1. Leopold 1. Bukan Leopold 1. Jadi pada saat memeriksa tinggi fundus Uteri. uteri pada ibu hamil, ya, pada ibu hamil itu sama. Jadi kita kalau di ibu postpartum itu periksanya nggak usah ke atas, tapi kita dari sekitar pusat ini kita rasakan di mana nih batasnya, gitu. Ya. Anggap ini umbilikus ya misalnya, oh ya ini satu jari nih. Memang jari kita beda-beda semua ya ukurannya. Tapi memang kalau untuk postpartum kita menuliskannya nanti adalah dengan jari, satu jari, dua jari, 20 jadi nggak pakai senti, berapa senti. Kalau di ibu hamil kan pakai senti ya, kita itu berapa senti. Nah kalau ibu nifas jari ya, satu jari misalnya satu jari bawah pusat atau sepusat atau dua jari nih bawah pusat gitu, tergantung ya. Bawah pusat apa di atas sih? Nah kemudian Dari pusat. tadi kita memeriksa di bagian uterus itu adalah involusi uterusnya. TFU-nya berapa? Tinggi fundus uterinya. Sesuai nggak dengan hari nifasnya dia? Kalau misalnya dia nifas hari pertama, harusnya itu satu jari di bawah pusat. Harusnya. Ini sesuai nggak nih? Ya. Nah, kemudian kita memeriksa juga bagaimana kontraksi uterusnya. Ya tadi anggap posisinya uterus juga kita perlu tahu. Di sini kita cek posisi uterusnya, apakah di tengah, apakah di lateral kanan atau lateral kiri. Lateral kanan kirinya ibu ya, bukan kita. Ya. Jadi bukan dari tangan perawat, tapi di ibunya. Sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah biasanya kalau uterus itu sebelah kanan atau kiri, biasanya mungkin terjadi distensi pada kandung kemih ya. Jadi distensi, jadi dia sini bergeser. Oke. Nah ini kita rasakan tadi. Kemudian tinggi fundus uterinya berapa? Pertama kita tentukan di mana sih nih uterusnya, posisinya di mana. Kemudian tingginya. Nah selanjutnya itu tadi memeriksa kontraksi. Jadi pada saat kita memeriksa kontraksi, kita bisa rasakan nih di sini. Jadi kita udah tahu tadi posisinya di sini, kita bisa rasakan. Kalau uterusnya itu kontraksinya bagus, dia akan teraba bulat keras seperti batu. Ya, jadi kalau pakai pantong yang itu apa ya, yang seperti uterus ya, untuk ibu nifas, kita bisa rasakan gini. Betul-betul ini berbatas tegas gitu. Kalau kontraksinya kuat, bagus ya. Jadi kita rasakan kalau kontraksinya kuat, dia akan terasa berbatas tegas, bulat, keras seperti itu. Tapi kalau kontraksi uterusnya jelek, lembek, ya, kita curiga nanti ada perdagangan. Atau mungkin juga karena kandung kemihnya penuh, itu juga bisa mengganggu kontraksi. Ini periksa kontraksi ya, letak uterusnya di mana, kemudian tinggi fundusnya dan kontraksinya. Jadi Anda palpasi nih di sini ya, Anda rasakan kontraksinya bagus atau tidak gitu. Saya di sini kita rasakan. Berarti kalau posisinya di sini berarti tengah, ya. Sentral. Kemudian sudah kontraksi, kita memeriksa diastasis rectus abdominis pada abdomen. Apa itu diastasis rectus abdominis? Diastasis. Apa? Ingat yang saya jelaskan di Zoom waktu itu? Oh,
pada itu ya, ibu pada saat otot-otot hamil terpisah. abdomen ibu itu kan besar. Iya, besar. Otot-ototnya. Ya, kemudian Iya, pada terpisah. saat setelah melahirkan terjadi pemisahan dinding Otot. abdomen. Seperti itu. Jadi kita harus periksa namanya diastasis rectus Rectus abdominis. abdominis. Kita minta ibu jangan lupa ya tadi setelah memeriksa bagian dada ini tangannya diturunkan lagi. Kemudian kita mau memeriksa diastasis rectus abdominis. Kita minta ibu untuk tidak menggunakan bantal. Nah, pemeriksaan ini hanya untuk ibu yang postpartum spontan. Kalau yang post ST tidak dilakukan pemeriksaan ini. Tangannya gini ya, tangannya. Nah, kita minta ibu untuk bangun melihat jempol kaki. Coba satu orang bisa jadi contoh. Siapa? Gini aja nih, kecil. Siapa? Ayo biar tahu, biar lebih jelas ya. Widih. Ya makanya Anda biar tahu ya. Rebahan aja. Cie tidur bersama. Tidak pakai bantal. Oh, nggak pakai bantal. Itu mau tidur, Gin. Mirip. Tebak kembaran. Mirip. Ya, ingat pusatnya ibu ya, pusatnya. Pusat ibu. Jadi kita akan memeriksa diastasis rectus abdominis. Yang kita periksa adalah panjang dan lebar. Jadi kalau kita lihat gambar itu seperti ini. Nah, kita akan periksa bagian celah di tengahnya ini, lebarnya. Jadi umbilikus itu sebagai sentralnya. Jadi akan seperti ini. Kita akan periksa berapa lebar dan panjang. Aduh, pegel aku. Ya, ibu, jadi gini, ini memang agak nggak enak ya pemeriksaan ini, karena bikin ibu capek juga ya. Makanya kita jangan lama-lama untuk memeriksanya. Ya. Ibu bisa melihat ke arah jempol kaki. Ya, bangun. Ya, enggak begitu, enggak bangun semuanya. Ya, lihat ke Kepalanya arah aja. jempol kaki. Ya. Nah, pada ibu yang habis melahirkan di abdomen ini Pasti akan berat ada tuh. celah. Ya. Oke, apakah dia tidur lagi? Apakah celahnya itu satu jari Anda atau 2 jari atau 3 jari? Tapi harus tahu nih ukuran satu jari ini berapa senti. Kalau kita gini ya. Satu ruas jari ini tengahnya ini berapa senti? Kalau 2 jari ini berapa senti segini? Kayak ada ABS-nya gitu. Ini kita akan mengukur lebar dulu. Karena kan dari dia Ya, gede silakan. itu kan. Lihat ke arah jempol ya, Bu. Nah, ini ada celah. Misalnya ada celah ya. Kalau 1 jari berarti lebarnya itu kurang lebih Oh, bekas dia menggendut kemarin perutnya. Di sini dekat. ya ini lebih jelas lagi pada ibu yang habis melahirkan ya. Ini harus bedanya. Atau kalau yang gendut, yang gemuk itu juga Kelihatan ya, Le? bisa kita ada rongga celah gitu di sini. Kemudian kita akan melihat panjang, mengukur panjang. Sama ibu seperti tadi. Oke. Dari bawah PX ya, kita telusuri. Kita telusuri dari bawah PX. Nanti jadi gini. Sampai batas mana sih kita menelusurinya dari bawah PX itu? Sampai gini. Jadi dia akan seperti ini. Sampai bagian yang menutup. Menutupnya itu di sebelah mana? Itu nanti kita kasih tanda. Oke, silakan. Ya, dari bawah PX telusuri.